Sistem Necromancer, bab 1016 sampai dengan 1020. Bab 1016 game kelas atas. Kamu akan tahu saat kamu sampai di sana. Wu Heng mengedipkan mata padanya. Sila Gui mengerutkan kening, merasa bahwa pihak lain tengah mempermainkannya. Mencicit gelombang, pintu didorong perlahan hingga terbuka dan Si Yali berjalan kembali dari luar. Pas Sim sudah mengurusnya, Si Yali membersihkan peralatan teh yang digunakan Sim dan menatap mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Kalian ngomongin apa? Kalian kelihatan senang sekali. Wu Heng berkata bahwa rumah pemilik pulau itu memiliki anak kucing yang menari dan mengundang kami untuk menonton pertunjukannya, kata Sila Gui. Si Yali melirik Wu Heng. Senyum mengembang di wajahnya. Lalu berkata, aku belum pernah melihat kucing menari sebelumnya. Ayo kita pergi dan melihatnya malam ini. Sila Gui berkata, aku sudah menyiapkan jamuan penyambutan untuk Sim di kedai. Apa masih ada cukup waktu? Menurut konvensi, dia Ken, bertanggung jawab untuk menerima personel penting yang dikirim oleh kantor pusat. Selama kurun waktu ini, Sila Gui telah berubah dari terlalu malas untuk berpartisipasi pada awalnya menjadi mampu melakukannya dengan mudah sekarang. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan Wu Heng, sang pahlawan, bertemu semua orang satu persatu. Perjamuannya tidak akan lama, kita akan pergi setelah selesai, kata Si Yali sambil tersenyum. Baiklah, Sila Gui menyilangkan tangan dan mengangkat dagunya ke arah Wu Heng. Kalau kucingmu tidak bisa menari, ya sudah, kau saja yang menari untuk kami. Hah, gelombang, Sila Gui, kamu benar-benar suka ini. Wu Heng menunjukkan ekspresi, kamu benar-benar suka ini. Si Yali berkata sambil tersenyum. Oh, rahasia Sila Gui telah terungkap. Mata Sila Gui menyipit. Kalian berdua lihat apa? Aku mau pukul seseorang. Saat mereka bertiga tertawa dan bercanda, Si Yali tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, ya, ibuku menulis surat kepadaku dan mengatakan bahwa ia ingin menjodohkan kami. Lagi pula, kami sudah cukup umur. Apa? Wu Heng hampir tersedak tehnya. Kau tidak menyebutkan hubungan kita. Sila Gui merentangkan tangannya tanpa daya. Bagaimana aku bisa mengatakan ini? Kita berdua baik padamu. Kalian para lelaki bisa mengatakannya. Bagaimana kita bisa memulainya? Jika kau tidak memberitahuku, pernikahanmu akan diatur. Si Yali menghela napas dan berkata, jika aku memberitahumu secara langsung, dan kabar itu tersebar, Sila Gui kemungkinan besar akan dipindahkan, dan akan semakin sulit bagi kita untuk bertemu. Hal itu tidak disebutkan saat itu karena cinta antara bangsawan elf dan manusia pasti akan ditentang. Tidak ada cara untuk membahasnya sekarang. Alasan yang lebih besar adalah Wu Heng adalah seorang pahlawan dan Sila Gui adalah Diaken asosiasi. Berdasarkan sistem asosiasi saat ini, jika masalah ini terbongkar, kantor pusat kemungkinan besar akan menggunakan alasan tertentu untuk memindahkan orang tersebut. Mengapa kamu tidak memberitahu keluargamu saja untuk tidak memberitahu siapapun? Kata Wu Heng. Sila Gui mengangkat 3 jari dan berkata, ibuku pasti akan memberitahu semua orang. Aku hanya bisa bertahan paling lama 3 hari. Ekspresi Wu Heng membeku. Si Yali juga tersenyum dan melanjutkan. Kami sudah membahas masalah ini. Kami akan menulis surat ke rumah untuk memberitahu mereka bahwa kami telah jatuh cinta pada Treasure Island. Kami akan berusaha menundanya selama mungkin. Sila Gui juga mengangguk. Wu Heng berkata, baiklah. Kalau tidak, jangan jadi Diaken lagi. Sila Gui mengerutkan kening. Saya akhirnya menjadi Diaken. Dan sekarang Anda tidak bisa melakukannya begitu saja. Jika memang tidak ada jalan lain, Sila Gui berkata, kita bicarakan nanti. Ini balasan saya untuk saat ini. Wu Heng mengangguk. Mengobrol dengan kedua saudari itu sebentar, dan setelah memutuskan rencana perjalanan malam itu, dia kembali ke kediaman pemilik pulau untuk mempersiapkan. Kembali ke rumah tuan pulau. Tidak banyak orang di ruang tamu. Sanara pergi ke gereja, Anet di balai kota, dan yang lainnya berlatih di ruang latihan. Semua orang bekerja sangat keras. Duduk di sofa dengan telepon genggamnya, dia melihat foto putrinya yang dikirim Wen Manxia dan membalas pesan tersebut. Untungnya, saya punya peralatan modern. Kalau saja saya tidak punya,
Jarak antara Rentam City dan Treasure Island mungkin hanya perlu 1 surat bola bali per bulan. Sulit untuk mengomunikasikan perasaan. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar langkah kaki. Dan sang permaisuri berjalan dari halaman, mengendalikan boneka itu. Setelah duduk di hadapannya, ia berkata, "Tadi malam, aku bertemu Liz lagi melalui mimpi. Dia adalah wanita hamil dari kuil. Dia sudah menjadi anggota asosiasi. Jadi, dia Ken setempat cukup andal dan telah menyelamatkan orang itu." Nada bicara Wu Heng sedikit terkejut. Lagi pula, itu adalah kota utama Vatikan. Dan seluruh kota dipenuhi dengan orang-orang beriman yang fanatik. Bahkan anak-anak pun mendapatkan pendidikan yang mengutamakan iman di atas segalanya. Pengaruh perkumpulan di sana ibarat menanam bunga di kawah gunung berapi. Kalau tidak hati-hati, bunga itu akan terbakar oleh api. Jika seseorang dibunuh oleh penduduk setempat, asosiasi tidak dapat meminta pertanggungjawabannya. Wu Heng mengirim perintah pemimpin kepada pihak lain sebagai upaya terakhir. Dan sekarang tampaknya situasinya masih baik. Dia diselamatkan. Lanjut sang permaisuri. Tetapi menurut Liz, asosiasi tersebut berjanji kepada Vatikan bahwa mereka hanya akan menahannya dan tidak akan melakukan penyelidikan apapun. Jadi begitu, rasanya seperti kesepakatan tak terucapkan. Asosiasi tersebut bertindak tanpa memihak dan tahta suci menyetujui keputusan mereka untuk membawa perempuan hamil itu pergi. Kalau dia Ken setempat menunjukkan niat untuk menyelidiki, yang akan dikirim bukanlah orang yang hidup, melainkan mayat yang bahkan tidak dapat diperiksa. Wu Heng mengangkat teleponnya dan berkata, "Aku akan mengirim pesan ke Lilith dan bertanya apakah ada cara untuk mengeluarkan orang itu." Bagus. Setelah pesan terkirim, 2 atau 3 menit kemudian, balasan Lilith muncul. "Saya akan melihat situasinya. Kalau bisa, saya akan membantu Anda menanganinya." Wu Heng menjawab, "Oke," dan kemudian menyampaikan isinya kepada permaisuri. Sang ratu mengangguk. "Lilith sangat baik padamu." Wu Heng tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi malah menatapnya dan berkata, "Aku mulai meragukan kebenaran klaim prasasti batu yang menyebutkan bahwa kau telah menyihir raja." Sang ratu menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu membicarakan hal ini?" "Itulah yang kupikirkan." Wu Heng mengangkat bahu. "Kepribadianmu sungguh tidak memungkinkanmu melakukan hal buruk yang sangat buruk." Sang permaisuri mencondongkan tubuh ke depan. "Manusia berubah. Mungkin setelah ribuan tahun, aku telah mengubah diriku sendiri. Ayo, kau tidak terlihat seperti itu." Wu Heng bersandar di kursinya, menyilangkan kaki, dan berkata, "Kau datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, kau tidak akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan kelompok nekromancer jahat kami." Sang ratu menatapnya cukup lama dan berkata, "Sekarang aku tahu dari siapa Xiao Xiao mempelajari kata-kata aneh itu." Kami mengobrol sebentar di ruang tamu. Koki kerangka menyiapkan makan malam dan mereka pergi ke restoran. Setelah makan malam, ruang tamu dipenuhi aroma teh hitam dan makanan penutup. Wu Heng bersandar di sofa, mendengarkan para pelayan mengobrol santai. Tiba-tiba terdengar ketukan di gerbang halaman. Minnie berlari untuk membuka pintu dan kembali diikuti kedua saudari peri di belakangnya. "Tuan," kata Minnie dengan nada aneh, "pelayan Silagui dan asisten si Yali ada di sini. Katanya mereka ingin menonton tarian kucing." Ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi. Catwoman Robe, yang sedang duduk di tepi sofa, terdiam berpikir dan berkata dengan ragu, "Ah, ah, ah. Aku bisa menari sedikit. Tapi sebenarnya tidak terlalu bagus." Ketika Silagui melihat ekspresi semua orang, dia tahu bahwa tidak ada kucing yang menari di rumah pemilik pulau itu. Si Yali tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan kotak makanan anyaman yang indah dari cincin antariksanya, lalu menyerahkannya kepada Minnie. "Sebenarnya, aku ke sini untuk menonton film. Aku juga membawa beberapa kue bulan dan teh madu dari hutan peri." Keduanya duduk di sofa dan mulai mengobrol dengan yang lain. Robe berlari ke atas untuk bersiap menonton film di ruang audio visual. Tak lama kemudian, ruang audio visual pun siap. Beberapa orang naik ke atas dan menunggu film dimulai. Di bawah cahaya redup, Wu Heng duduk di antara kedua saudari itu. Tangan kirinya di kaki Silagui, membelai maju mundur, dan tangan kanannya meraih ke bawah rok si Yali.
Kedua saudari peri itu terdiam sesaat, lalu dengan hati-hati menyesuaikan posisi duduk mereka. Di halaman, Sanara kembali dari luar dan melihat Glenda duduk di halaman sambil membaca buku dalam kegelapan. "Di mana anggota keluargamu?" tanya Sanara penasaran. Glenda mengangkat kepalanya dan berkata, "Para saudari peri dari asosiasi ada di sini dan sedang menonton film." Oh, Sanara mengangkat alisnya sedikit, dan ujung telinganya bergerak-gerak di rambutnya. "Kamu masih nonton film sampai larut malam? Kamu nggak pulang malam ini? Mungkin dia tidak akan kembali." Glenda melanjutkan, "Oke, aku ke atas dulu." Sanara mengangguk, mandi, lalu kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Faktanya, Sanara mengetahui hubungan antara Wu Heng dan kedua saudari itu. Dan kedua saudari itu juga menebak alasan mengapa Sanara tinggal di rumah pemilik pulau itu. Namun masih ada lapisan kertas jendela di antara keduanya, yang mempertahankan permukaan ketidaktahuan. Karena kedua saudari itu akan datang hari ini, Sanara berencana untuk kembali ke kamarnya lebih awal. Untuk menghindari rasa malu jika Anda bertemu mereka secara langsung. Hitam pekat. Filmnya juga berakhir. Setelah beberapa orang keluar dari ruang audiovisual, Wu Heng berkata, "Mini, bersihkan dirimu dan tidurlah lebih awal." "Baik, Tuan." Mini dan yang lainnya tersenyum dan mengangguk. Wu Heng terus menatap kedua saudari peri itu. "Ayo, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kucing menari." "Ah, kamu benar-benar punya kucing?" tanya si Yali bingung. Si Lagui juga bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kemana kita bisa pergi?" "Lewat sini." Wu Heng mengajak mereka berdua masuk ke kamar tidur. Saat kedua saudari peri itu sedang mencari kucing di kamar, mereka mendengar suara klik dari pintu. "Mana kucingnya? Apa dia sedang menari?" Si Yali menyilangkan tangan dan mengangkat alisnya. "Meong gelombang." Wu Heng menirukan suaranya dengan suara serak. Si Yali terkekeh. "Bodoh sekali." Tawa itu terhenti sebelum mereda. Baru saat itulah si Lagui menyadari bahwa ia telah ditipu. Tarian kucing apa? Jelas ia ingin adik-adiknya berperan sebagai kucing untuk ditonton si Lagui. Tepat saat aku hendak berbicara, aku ditarik ke dada yang panas. Dengan tangan besar mencengkeram tengkukku, dan bibir serta lidahku langsung hilang. "Wow, gelombang, tunggu." Tangan si Lagui perlahan melunak saat dia memalingkan muka dan berkata, "Sudah terlambat. Lain kali saja." Tidak seorang pun diizinkan pergi malam ini. Wu Heng mulai membuka kancing bajunya. Si Lagui tersipu. Bagaimana mungkin? Kalau sampai ketahuan, pasti akan ada gosip. Sambil berkata demikian, ia memiringkan leher rampingnya dan menikmati ciuman kekasihnya sepanjang waktu. Ketika menoleh, ia melihat si Yali telah berganti pakaian tidur beludru. "Si Yali, apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal?" tanya si Lagui. "Ini kediaman kepala pulau, dan orang luar tidak tahu. Kita bisa kembali besok pagi saja," kata si Yali sambil membuka tangannya. "Wu Heng." Si Lagui tidak bisa menerimanya. "Datanglah ke adikku." Wu Heng tersenyum dan membenamkan kepalanya di bahu si Yali yang seputih salju. Si Lagui memutar bola matanya ke arah mereka berdua. Melihat situasi sudah sampai pada titik ini, ia tak punya pilihan selain berkompromi. "Aku nggak tahan sama kalian berdua. Aku yang kesini duluan." Saat itu, dia dan Wu Heng pertama kali bersama. Dan kemudian karena beberapa kesalahpahaman, si Yali ikut bergabung. Sekarang mereka menyanyikan lagu yang sama, seolah-olah mereka adalah orang luar. Saat si Lagui berjalan ke tempat tidur, Wu Heng menariknya ke tempat tidur. Cahaya bulan menyusup melalui tirai kaca, menyatukan bayangan ketiga orang itu. Di ambang pintu, terdengar bisikan beberapa pelayan yang menguping. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, restoran itu tiba-tiba sunyi senyap. Hanya terdengar sesekali suara sendok porselen yang menyentuh dinding cangkir. Sanela memutar gelas anggurnya, menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu terbiasa tinggal di mansion Tuan Pulau?" Telinga runcing si Lagui langsung bengkak karena darah, seperti dua daun maple transparan. Si Yali mengangkat dagunya dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, Nyonya." Kasurnya pas dan empuk. Kami beristirahat dengan nyenyak. Sarapan berikutnya berubah menjadi permainan tingkat tinggi. Dia berbicara dengan nada yang ramah.
Tetapi kata-katanya tajam. Sanara memuji kedua saudari itu karena mematuhi tradisi para peri dan melakukan segala sesuatu bersama-sama. Si Yali membalas dengan sinis bahwa pihak lain sangat pandai beradaptasi dengan adat istiadat setempat dan bahkan telah pindah ke rumah besar pemilik pulau. Anda berbicara pada saat yang sama, tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Para pelayan tercengang, ternyata tidak perlu mengumpat saat bertengkar. Wu Heng, yang duduk di kursi pertama, keringat bercucuran di dahinya, menyela, bukankah kau bilang kau penasaran dengan keterampilannya? Kau akan segera melihatnya. Setelah mendengar dia berbicara, kedua belah pihak untuk sementara menghentikan pertempuran. Baiklah, Silagui mengangguk dan melanjutkan sarapannya. Setelah sarapan, kerangka-kerangka di halaman juga menyiapkan berbagai bahan. Wu Heng dan Viola, tubuh mereka ditutupi rune, berjalan ke area masing-masing dan menunggu sampai semuanya siap. Tungku itu menyemburkan api nila, berlatih keterampilan di dalam api. Silagui menatap api yang berkelap-kelip. Mereka tinggal sampai sekarang hanya untuk melihat keterampilan yang disebutkan Wu Heng. Philippa mengunyah manisan buah itu dan berkata, "Ya, itu teknik yang diajarkan permaisuri kepada Wu Heng. Tekniknya sangat kuat, bahkan peluru pun tak bisa menembusnya." Kedua saudari itu mengangkat alis mereka, dan si Yali bertanya, "Ada permintaan?" "Ratu bilang aku boleh berlatih asalkan aku level 15. Kata Philippa, lalu menatap Silagui. "Silagui, level berapa kamu?" "Level 15, jawab Silagui. "Kalau begitu kamu bisa berlatih sekarang. Hebat sekali kamu naik level secepat itu," kata Philippa dengan sedikit iri. Silagui juga tersenyum. Setelah Wu Heng menjadi pahlawan, dia juga berlatih sangat keras. Terlebih lagi, Wu Heng membiarkan mereka menonton. Jelas bermaksud membiarkan mereka belajar juga. "Kalau tidak, saya tidak akan memberitahu mereka tentang hal ini." Lalu dia bertanya, "Apakah harus seperti ini setiap hari?" "Itu juga tergantung bakat pribadi. Wu Heng mempelajarinya hanya dalam 2 hari. Ku dengar orang normal butuh beberapa bulan untuk mempelajarinya," kata Philippa sambil makan. Silagui mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan bertanya pada Wu Heng." Keduanya berdiri di sana dan memperhatikan sejenak. Waktunya hampir tiba. Jadi mereka berpamitan kepada semua orang dan meninggalkan Mansion Master Pulau menuju asosiasi. Bagaimanapun, masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan. Sore harinya, gereja baru. Matahari terbenam bersinar melalui kaca patri, mewarnai seluruh katedral menjadi warna kuning keemasan yang mengalir. Wu Heng dan Sanara berdiri berdampingan di koridor lantai 2. Pagar berlapis emas menciptakan bayangan rapi di bawah kaki mereka. Aula utama di bawahnya bagaikan cawan suci terbalik, dan Anda dapat melihat beberapa pendeta dan biarawati menyambut umat beriman. Jumlah umat yang diterima di sini 3 kali lipat lebih banyak daripada gereja lama, dan gereja ini juga bisa menyediakan pelatihan bagi para pendeta dan biarawati. Sanara memperkenalkan dengan lembut. "Bagus, cukup untuk kita gunakan." Wu Heng mengangguk. Hanya ada sedikit orang di Treasure Island, dan gereja di area pusat juga menggunakannya. Ukuran gereja baru ini cukup untuk kebutuhan saat ini, dan bahkan sedikit berlebihan. Asalkan kamu puas, gereja ini akan dibangun lebih besar. Akan lebih megah lagi kalau umat beriman dari seluruh dunia datang berkunjung. "Gereja aslinya agak terlalu kecil," kata Sanara sambil tersenyum. "Baiklah, kau benar." Wu Heng setuju. Mereka berdua berkeliling gereja. Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Silagui dan yang lainnya menginap kemarin. Apakah mereka tidak senang?" "Bukannya aku tidak senang. Aku seperti tahu hubungan kalian. Aku hanya menggoda kedua saudari itu." Sanara bersandar di sandaran tangan. "Melihat situasi pagi ini, kupikir kita akan bertengkar." Wu Heng menatapnya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku masih bisa mengurus kedua anak kecil ini." Sanara melanjutkan, "Siapkan kamar untuk mereka di rumah pemilik pulau." "Oke." Tempat pelatihan. Keringat menetes di dagu Viola, membentuk tanda-tanda air kecil di tanah. Tiba-tiba, keheningan menyelimuti seluruh tempat, seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda, dan bahkan butiran keringat yang memercik pun membeku di udara. Pupil mata Viola tiba-tiba mengecil.
Udara di dekat telinganya sekeras danau. Darah di tubuhnya melonjak dan memanas, dan tulang serta ototnya mulai mengalami perubahan yang nyata. Ini, sebelum Viola sempat menyadarinya, cahaya bintang terang bersinar melalui kubah. Cahaya bintang yang tercurah menyelimuti dirinya, dan rambut panjang coklat Viola bergerak tanpa angin, dan ujung-ujung rambutnya mulai bersinar seperti cahaya bulan. Detik berikutnya, cahaya bintang berkumpul ke arahnya dan mengalir ke tubuhnya. Luka di tangannya tampak sembuh, dan rasa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhnya. Pahlawan, mata Viola terbelalak. Dia benar-benar menjadi pahlawan. Pulau Harta Karun, mata semua orang tertuju ke arah mansion penguasa pulau secara bersamaan. Bahkan di siang hari, cahaya bintang yang terpancar dari atas seperti bima sakti pun terlihat jelas, menyinari mansion penguasa pulau. Pahlawan. Pahlawan lain telah muncul di Pulau Harta Karun. Pembawa bendera baru, Sim, menatap bintang-bintang yang jauh dengan mata terbelalak ngeri. Bab 1017 Pahlawan Kedua. Sim berdiri di depan jendela. Kacamata berbingkai bundarnya memantulkan cahaya bintang yang menembus langit dan bumi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat pahlawan legendaris dipromosikan pada hari kedua setelah dia tiba di Treasure Island. Viola. Sim membisikkan nama itu, pahlawannya. Tentu saja, Viola, sang penyihir yang mengeluarkan kartu-kartu tersebut. Ada cerita-cerita penyihir yang ditulis oleh para penyair di kedai minuman. Dan ada kios-kios untuk bertukar dan menjual kartu di pasar. Penyihir jahat yang pernah dimasukkan dalam daftar pencarian orang oleh asosiasi ini dipuji sebagai pahlawan oleh Treasure Island. Sim tiba-tiba teringat sebuah buku yang pernah dibacanya, yang bercerita tentang seorang pahlawan. Kemanapun dia pergi, rawa beracun itu akan dipenuhi bunga. Sim kembali ke mejanya, mengambil penanya, dan ragu-ragu untuk menulis apapun. Haruskah saya menulis laporan ke kantor pusat? Jika saya menulis, saya akan menyampaikan informasi segera setelah saya tiba di pulau itu, seperti mata-mata yang ditanam. Tidak, setelah kantor pusat menerima beritanya melalui saluran lain, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Sialan, Sim menjambak rambutnya dan melempar surat itu ke samping. Ketidakpuasan kantor pusat jauh lebih baik daripada menyinggung Treasure Island. Suara elang yang terdengar satu demi satu di jalan-jalan batu biru Treasure Island tiba-tiba berakhir. Baguet di tangan pemilik toko roti dan nampan perak yang dipegang pelayan kedai miring. Dan semua orang keluar dari toko dan mendongak ke arah rumah pemilik pulau itu. Bima sakti berputar mundur dan air terjun bintang-bintang tercurah turun. Semua penduduk asli di pulau itu telah melihat pemandangan seperti ini, kecuali terakhir kali paus yang menyerang Pulau Harta Karun. Mereka dikumpulkan oleh asosiasi di ruang terbuka di area pusat dan melihat langit berbintang megah yang sama. Saat itu, orang-orang tidak tahu apa itu sampai keesokan harinya ketika rumah pemilik pulau itu menerbitkan sebuah surat kabar. Diumumkan bahwa penguasa pulau telah menjadi pahlawan, dan penglihatan tadi malam juga merupakan simbol menjadi pahlawan. Apakah ini orang lain yang menjadi pahlawan? Pasti Nona Viola. Orang-orang sudah lama berspekulasi bahwa Viola akan segera menjadi pahlawan. Omong kosong, kurasa itu utusan Dewa Kelinci. Katanya dia utusan gereja. Lagi pula, dialah orang pertama yang menjadi pahlawan. Dan setelah keributan singkat, beberapa perwakilan kelompok pedagang dan masyarakat dari berbagai pasukan yang masih bertahan di pulau itu juga berjalan cepat menuju tempat tinggal mereka. Seorang pahlawan baru telah muncul di Treasure Island lagi. Dan seluruh situasi kemungkinan akan berubah. Sampaikan pesannya segera. Peri hutan, di ruang penerimaan kediaman Tetua Agung. Dupa tersebut menggulung seperti lapisan kain kasa di bawah sinar matahari. Di ruang resepsi, Tetua Agung Peri Kayu, Bonifak, mengambil cangkir teh, menyesapnya, dan melirik ke depan. Duduk di seberangnya adalah Uskup Agung Tahta Suci setempat, berbalut sutra perak. Mata Uskup Agung itu menyipit sedikit, dan sedikit ketidaksabaran terpancar di matanya. Yang Mulia sangat tidak senang dengan perilaku Peri Kayu akhir-akhir ini. Uskup Agung meletakkan cangkir tehnya. Dasar cangkir membentur meja dengan suara nyaring. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ini akan memengaruhi keharmonisan yang telah lama terjalin di antara kita.
Penatua Agung Bonifacius tersenyum tipis. Kerutannya semakin halus. Itu hanya beberapa gereja kecil. Vatikan berpikiran luas. Mengapa kita harus peduli dengan kerjasama yang remeh seperti itu? Gereja pada dasarnya lunak. Suara uskup agung tetap elegan. Namun nada dinginnya masih terasa. Tapi sebagai uskup agung peri kayu, saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya merasa sangat bersalah. Boniface berkata, para peri kayu selalu menjadi pendukung setia gereja. Ada puluhan ribu umat beriman di negara ini, tersebar di kota-kota besar. Kalian tidak perlu khawatir tentang ini. Uskup agung mengetuk permukaan meja dengan ujung jarinya. Iramanya lambat dan berat. Ini bukan pertama kalinya dia datang untuk membicarakan masalah ini. Mungkin karena dia hampir menginjak ambang pintu di sini. Dalam beberapa bulan terakhir, Tetua Agung, Uskup Agung tidak berniat bersikap bijaksana lagi. Ia berkata dengan suara rendah. Gereja suci telah mengeluarkan perintah. Jika peri kayu tidak membersihkan gereja Lingki, tahta suci akan mengirimkan tahta suci untuk menanganinya secara langsung. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Rambutnya tergerai, berkilau diterpa sinar matahari. Saat itu tiba. Apakah kau dan para tetua lainnya masih bisa duduk di sini dan minum teh? Sulit dipastikan. Jari-jari Boniface sedikit menegang. Seiring berlalunya kurun waktu ini, berita dari tahta suci dengan cepat menyebar ke telinga setiap ras. Ternyata semua pahlawan tahta suci akan diberi gelar tahta suci. Begini, kita perlu mengadakan pertemuan para tetua dan memberimu jawaban. Oke. Tetua Agung, Boniface, berencana untuk menunda lagi. Uskup Agung mencibir. Kau harus memberiku jawaban hari ini. Kalau tidak, itu artinya para peri hutan telah sepenuhnya mengkhianati tahta suci. Dan aku akan melaporkan kebenarannya kepada gereja suci. Saat kata-kata itu terucap, udara seakan membeku. Di dalam ruangan itu, satu-satunya suara adalah napas kedua orang itu. Tepat saat Tetua Agung, Boniface, tampak hikmat dan hendak berbicara. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Lalu seorang pelayan bergegas masuk, memberi hormat, lalu mencondongkan tubuh dan membisikkan beberapa patah kata di telinga Tetua Agung itu. Bonifacius mengerutkan kening dan berkata, Uskup Agung Irwin, mohon tunggu sebentar. Saya perlu mengurus beberapa hal di sini. Silakan, tapi saya akan menunggu Anda kembali. Uskup Agung mengangguk. Boniface memimpin para pelayannya ke ruangan berikutnya. Di mana, setelah panci kedap suara menghalangi kebisingan, dia bertanya, apa yang sedang terjadi? Petugas itu merendahkan suaranya dan berkata, Penatua kelima menggunakan properti Pulau Harta Karun untuk mengirim pesan balasan yang mengatakan bahwa bintang-bintang di atas Pulau Harta Karun terbalik dan pahlawan kedua telah muncul. Saya menduga itu adalah Viola, yang baru saja dipromosikan. Penatua Sanara belum mengirimkan kabar apapun. Pahlawan kedua, pupil mata sang Tetua Agung tiba-tiba mengecil. Pada pertemuan para tetua sebelumnya, mereka juga memiliki spekulasi serupa. Wu Heng bisa menjadi pahlawan begitu cepat karena ia mungkin telah menguasai serangkaian metode promosi. Ikuti saja metode ini dan Anda dapat menyalin pahlawan kedua. Seiring berlalunya waktu, masalah ini pun dilupakan oleh semua orang. Namun tak disangka, pada saat itu tiba-tiba muncul pahlawan kedua, yaitu Viola. Seorang penjahat yang dicari dan pernah tercantum dalam poster pencarian. Tidak akan mengherankan jika ada sesepuh asosiasi yang menjadi pahlawan. Tetapi jika seorang penjahat yang dicari menjadi pahlawan, itu pasti karena Treasure Island. Petugas itu melirik Penatua Agung yang ketakutan. Lalu melanjutkan, Penatua kelima juga mengatakan bahwa keputusan Dewan Penatua sebelumnya benar, dan mereka dapat meningkatkan investasi di Wuhan. Sang Tetua Agung menyipitkan matanya sedikit dan mengangguk pelan. Aku mengerti. Jangan ungkapkan ini kepada siapapun. Ya, jawab pelayan itu dan mundur. Namun, sang Tetua Agung tidak langsung pergi. Ia malah duduk di dalam ruangan dan merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Kemudian dia perlahan berdiri, menyimpan ketel kedap suara, dan berjalan menuju ruang tamu di sebelahnya. Kembali di ruang tamu, Uskup Agung masih duduk di kursinya, menunggu. Ketidaksabarannya semakin terlihat. Saat melihatnya kembali, ia berkata langsung, Boniface,
Katakan langsung padaku, apakah kau akan menaati Ordo Suci? Atau kau akan mengikuti kultus pencerahan spiritual dan mati bersama? Senyum sopan di wajah Bonifacius memudar, dan ia kembali duduk di hadapannya. Uskup Agung, Anda belum mendengar apapun tentang Pulau Harta Karun. Uskup Agung itu mengerutkan kening dan tidak menanggapi. Bonifacius melanjutkan, lebih baik menunggu beberapa hari. Kuil mungkin akan mengirimkan instruksi baru. Apakah ini alasan Anda untuk terus menunda? Uskup Agung tiba-tiba berdiri. Saya akan melaporkan kebenaran kepada gereja suci. Tunggu saja murka yang mulia dan tahta suci. Bonifacio berkata dengan tenang. Tidak, terima kasih. Uskup Agung mendengus dingin dan berjalan pergi. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng dan Sanara muncul di halaman rumah pemilik pulau. Begitu aku masuk ke ruang tamu, aku mendengar perbincangan riuh dari dalam. Para pelayan dan Xiao-Xiao di rumah itu mengelilingi Viola, menanyakan bagaimana perasaannya tentang dipromosikan menjadi pahlawan. 3 hantu lainnya duduk tidak jauh dan menonton sambil tersenyum. Sekarang kamu juga tidak bisa dibunuh. Apakah metode serangannya masih menggunakan asap? Kau sekarang seorang pahlawan. Bukankah kau bahkan lebih kuat dari Patronus Iblis Asapmu? Ya, kamu tipu dia di sini dan kami akan menangkapnya. Viola merasa sedikit malu dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Pipinya memerah, tetapi ia tak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Meskipun beberapa pertanyaan terdengar kurang menyenangkan, ia menjawabnya dengan senyuman. Baru setelah langkah kaki Wu Heng terdengar, semua orang tiba-tiba terdiam dan menoleh. Pemilik, Wu Heng gelombang, Master Chief, Lady Sanela. Burung beo mahkota merah mengepakkan sayapnya dan berteriak, Kepala pahlawan, kepala pahlawan, paman. Bibi Viola telah menjadi pahlawan, kata Xiao-Xiao dengan cepat sambil terbang mendekat. Aku melihatnya dari luar, mata Wu Heng tertuju pada Viola. Selamat, kau pahlawan. Viola langsung berlutut dengan satu kaki, meletakkan tangan kanannya di dada, dan melakukan hormat layaknya seorang ksatria manusia. Saya telah mencapai tingkat kultivasi Anda, Tuan. Saya telah dipromosikan menjadi pahlawan. Suaranya rendah dan ada sedikit getaran di dalamnya. Wu Heng mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Kita sudah sepakat tentang ini sebelum kamu bergabung. Aku rela mati untukmu, bisik Viola. Wu Heng tertawa. Omong kosong. Begitu kau menjadi pahlawan, hidupmu menjadi lebih berharga. Ya, Viola berdiri. Matanya masih dipenuhi kegembiraan. Pahlawan gelombang, itulah impian utama para profesional di dunia ini. Meskipun Viola telah mencapainya saat ini, dia masih merasa seperti sedang bermimpi di dalam hatinya. Dan itu sedikit tidak nyata. Para tetua perkumpulan dan pemimpin berbagai kekuatan semuanya menghentikan langkah mereka. Dan hanya dia yang menjadi pahlawan. Waktu yang begitu singkat setelah menandatangani kontrak dengan Wu Heng. Beberapa orang duduk di ruang tamu. Wu Heng menerima teh dingin yang dibawakan Mini dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya menjadi pahlawan? Para pelayan lainnya pun menoleh serempak. Viola berpikir sejenak. Kekuatan sihir di tubuhku sepertinya tak terbatas. Dan sepertinya ada kekuatan baru. Kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Inilah kekuatan para pahlawan. Alasan mengapa para pahlawan begitu kuat adalah karena para profesional biasa tidak dapat membunuh mereka. Wu Heng pun memberi tahu Viola apa yang ia ketahui. Pihak lain mendengarkan dengan sangat serius. Dulu, ketika dia menjadi penjaga sekte hukuman ilahi, dia tidak punya kesempatan untuk memahami hal-hal ini. Wu Heng hanya bisa memberikan sedikit pengetahuan teoritis. Lagi pula, panel tersebut tidak bisa menampilkan atribut Viola. Jadi dia harus mencari tahu sendiri. Oh, benar. Wu Heng meletakkan cangkir tehnya. Asosiasi masih berutang 12 merit level 2 kepadaku. Menurut tradisi, setiap 6 merit level 2 dapat dikonversi menjadi 1. Merit level 1, kau bisa lihat artefak dan perlengkapan apa saja yang kau butuhkan nanti. Napas Viola menjadi cepat. Terima kasih, Tuan. Keluarga lainnya juga tersenyum. Xiao-Xiao membanggakan. Harta karun asosiasi ini hanya rata-rata. Kita punya yang lebih hebat. Kan, Paman? Ya, kata Wu Heng kepada Viola. Aku akan menceritakannya nanti. Ya, Tuan. Saat itu,
Terdengar ketukan di gerbang halaman. Minnie berdiri dan segera membuka pintu. Lalu berlari kembali dengan cepat dan berkata, "Tuan, Nona Letili dan beberapa perwakilan dari kamar dagang telah mengatur seseorang untuk mengirimkan hadiah kepada Suster Viola. Mereka juga mengirim pengawal pribadi peri kayu, mengatakan bahwa tetua kelima ingin mengundang Suster Sanara." Sanela menatap Wu Heng dan berkata, "Kamu juga harus bertanya pada Viola. Katakan saja yang sebenarnya padanya. Peri kayu bukan orang luar," kata Wu Heng sambil tersenyum. "Oke, lanjut Sanara. Kau antar aku ke tempatku sendiri. Nggak enak kalau langsung pergi dari sini." Wu Heng berdiri dan berkata sebelum pergi, "Viola, kalau kamu tidak mau maju, biarkan Minnie menerima hadiahnya dulu. Oh, dan adakan makan malam besar untuk merayakannya untuk Viola." "Ya, Tuan, ya, Guru." Pembantu itu dan Viola mengangguk serempak. Wu Heng meraih lengan Sanara dan menggunakan teleportasi untuk menghilang. Setelah makan malam, lampu di ruang tamunya terang benderang. Viola, para pembantu, ini dan Bernie duduk di karpet yang dipenuhi hadiah. Seperti sekelompok anak yang sedang berburu harta karun. Dengan gembira membuka tumpukan hadiah. Meskipun Treasure Island telah kehilangan sebagian popularitasnya akhir-akhir ini, hadiah-hadiah yang dikirim oleh berbagai kekuatan masih menumpuk seperti gunung kecil. Di dalam kotak mitril berlapis emas milik kelompok lambang ular terdapat cincin safir yang meningkatkan pemulihan kekuatan sihir. Alat peraga sulap semacam ini yang berpenampilan indah dan memiliki efek khusus selalu dijual dengan harga tinggi. Pasukan lain juga mengirimkan botol kristal yang indah, gaun bertahtakan permata, dan berbagai hadiah langka. "Wow, cantik sekali." Minnie mengangkat kalung permata yang memantulkan bintik-bintik cahaya kecil di bawah cahaya. Robe memainkan sangkar burung mekanik dengan rasa ingin tahu, menganggukkan kepala burung itu pelan-pelan, sambil mengeluarkan suara berkicau. Beberapa orang melihat-lihat hadiah itu dan berseru dari waktu ke waktu. Sanela duduk di sofa, matanya menyapu kerumunan yang ramai, lalu berkata kepada Wu Heng di sampingnya, "Tetua kelima dan aku sudah mengonfirmasi kabar Viola. Kurasa dia akan segera menghadiri pertemuan para tetua melalui radio. Apakah kamu tidak pergi ke gereja Presbyterian?" Sanela berkata, "Kamu tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Dan aku tidak suka berpartisipasi dalam hal-hal seperti ini. Membosankan sekali. Para tetua semuanya orang pintar. Mereka tahu bagaimana memilih." Wu Heng menyesap tehnya. "Kamu juga harus cepat naik level. Setelah kamu menjadi pahlawan, para peri kayu tidak akan khawatir lagi." Sanela menepis tangan pemberontaknya dan memelototinya. "Aku sudah bekerja keras. Oke, dulu waktu aku di kapal, tidak sesulit ini. Aku berlatih setiap hari dan menjadi sangat kurus sampai ikat pinggangku kendor 2 tingkat. Dan kau masih berpikir ini terlalu lambat. Kamu terlihat paling cantik seperti ini sekarang." Wu Heng memanfaatkan kesempatan itu untuk melingkarkan lengannya di pinggangnya. Tangannya menyusuri kain sutra itu, menyentuh kulit halusnya. "Kamu bahkan lebih menawan dari sebelumnya. Xiao Xiao masih di sini. Jangan paksa aku memukulmu." Telinga Sanara memerah dan dia menyikutnya. Wu Heng tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau kita mandi bersama malam ini? Kalau begitu tunggu sampai aku menyelesaikan latihanku." Sanara tidak menolak. Setelah mereka membagi hadiah, mereka pergi ke ruang pelatihan bersama. Langitnya gelap gulita, yang lainnya juga kembali ke kamar mereka. Di koridor yang remang-remang, Sanara langsung berjalan ke kamar tidur Wu Heng dengan piyamanya. Di sudut, Viola menatap pintu yang tertutup, mendesah, dan kembali ke kamarnya. Pagi hari, Jalan Treasure Island. Sang wartawan berdiri di atas kotak kayu, mengangkat Treasure Island Express tinggi-tinggi di tangannya. Suaranya yang lantang menembus kabut pagi. "Koran terbaru. Viola telah dipromosikan menjadi pahlawan kedua Treasure Island. Lihat, lihat, Treasure Island punya pahlawan kedua, pahlawan kita sendiri." Di halaman depan, potret Viola yang diselimuti cahaya bintang memenuhi hampir seluruh halaman, dengan judul bercap emas tercetak di bawahnya. "Kelahiran pahlawan kedua Treasure Island, Ratu Asap dan Mimpi Buruk, perjalanan legendaris Viola." Saat suara elang bersahut-sahutan itu terdengar,
Kerumunan besar segera berkumpul dan bergegas membeli koran yang sedang obral. Pelabuhan, tumpukan dan bundel koran diangkut ke berbagai kapal oleh para pelaut. Kapal-kapal ini adalah kapal dagang dan kapal asosiasi yang dikirim ke berbagai tempat. Dan berita tentang pahlawan kedua Treasure Island juga akan dikirim ke berbagai tempat. Seorang kapten mengambil koran yang dibeli pelaut dari bawah. Setelah melihatnya, dia berkata, "Saya khawatir Treasure Island akan menyebabkan kehebohan di mana-mana." "Saya sudah terbiasa," kata kapten kedua di sampingnya sambil tersenyum. Bab 1018 Kultus Matahari. Rumah besar pemilik pulau. Api perlahan-lahan padam. Dan Wu Heng berjalan keluar dari tengah tungku. Panas yang mengepul dari tubuhnya merusak udara. Dan rune yang berkelok-kelok di kulitnya rontok dan jatuh ke tanah saat dia berjalan. Wu Heng mengepalkan tangannya dan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tulangnya memang telah meningkat. Tetapi mungkin masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum ia dapat menerobos ke tahap kedua. Dua tungku tak jauh dari sana masih menyala. Viola duduk bersila di sisi kiri. Kulitnya ditutupi dengan rune berwarna darah. Terus-menerus menyerap energi panas dari sekitarnya. Di sebelah kanan, Silagui duduk bersila. Mengenakan celana pantai dan rompi pemberian Wu Heng. Kulit putihnya yang dingin juga dipenuhi rune, seolah-olah terlapisi madu oleh cahaya api. Kalau dilihat dari sisi ini, kulit Silagui sebenarnya putih, putih susu. Wu Heng berdiri agak jauh dan memperhatikan. Tidak dapat membantu banyak, jadi dia berjalan ke ruang tamu. Minnie dan Robey datang membawa handuk, membersihkannya, dan duduk di ruang tamu. Sang ratu bertanya, "Bagaimana harimu?" "Aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Tahap kedua agak lebih sulit." Wu Heng mengambil teh dingin dan menyesapnya. "Ketika saya mempelajari tahap pertama, saya menerima perintah sistem pada hari berikutnya. Waktu penguatan tulang dengan energi jahat ini telah berlangsung pada hari ketiga." Permaisuri mengangguk dan berkata, "Tahap kedua memang lebih sulit, tapi bagimu, setengah bulan seharusnya cukup untuk membuatmu berhasil melewatinya. Biarkan aku meminjam kata-kata baikmu. Aku sudah memberikan tahap pertama metode menggambar rune kepada skeleton rune master." Permaisuri melirik, kompor, di luar jendela. "Mulai sekarang, saat mereka berlatih, mereka bisa membiarkan skeleton rune master menggambarnya." Wu Heng melanjutkan, "Lebih baik serahkan saja pada kerangka itu. Jadi saat kita pergi, tidak ada yang akan menolong mereka. Jika Anda pergi ke dunia zombie atau meninggalkan Treasure Island, sang ratu tidak memiliki cara untuk menggambar rune untuk mereka. Jadi lebih baik menyerahkannya kepada skeleton rune master, yang dapat menggambarnya. Kapan saja di masa mendatang." Saat mereka berbicara, Xiao Xiao dan Benny terbang kembali. Di luar sangat ramai, kata Xiao Xiao bersemangat. Semua orang membicarakan Bibi Viola yang akan menjadi pahlawan. Dan mereka bilang mereka tidak takut Vatikan akan datang lagi. Penny juga berkata, para penyair di kedai juga memuji Viola. Viola cukup populer, karena dia selalu memainkan ponselnya di dunia zombie. Benny mulai berbicara semakin seperti orang modern. Ia juga menggunakan panas. Saat kedua jiwa itu berbicara, wanita-wanita lainnya juga datang. Mereka tidak keluar di pagi hari, jadi mereka sedikit penasaran dengan situasi di luar. Xiao Xiao melanjutkan, "Saya bahkan mendengar beberapa orang berdiskusi untuk menulis surat kepada Kamar Dagang, menyarankan untuk melanjutkan kerjasama dengan Treasure Island." Wu Heng mendengarkan apa yang dikatakan Erhun dan mengangguk. Sensasi yang ditimbulkannya sudah diduga. Belum lagi Treasure Island. Begitu korannya dikirim ke berbagai tempat, pasti akan menimbulkan kehebohan tertentu. Promosi Viola bagaikan pion yang tiba-tiba menyeberangi sungai di papan catur, memaksa semua pasukan yang menunggu untuk memeriksa ulang permainan. Sanela bersandar di sofa dan berkata, "Paling lambat minggu depan, lebih banyak perwakilan Kamar Dagang akan datang membawa hadiah untuk menjaga peluang kerjasama." Philippa menggigit apel itu dengan keras. "Kau berlari lebih cepat daripada siapapun saat itu. Dan sekarang kau ingin kembali dan memanfaatkanku." Sanara tersenyum dan berkata, "Kita sungguh tidak bisa membiarkan mereka kembali dan memanfaatkan situasi ini. Perjanjian yang kita tanda tangani dengan konsorsium mencakup hak penjualan eksklusif untuk wilayah tersebut. Bahkan jika mereka kembali,
mereka tidak akan bisa mendapatkan barangnya. Philippa melanjutkan. Aku bisa menjual sebagian kepada mereka. Aku bisa berpura-pura menjadi bajak laut di sepanjang rute dan membawa pulang barang-barang itu. Xiao Xiao berkata dengan heran. Wah, itu si hitam legendaris yang memakan hitam. Maksudmu pencuri makan pencuri, itu cuma perampokan biasa. Koreksi Philippa. Wu Heng melirik kedua pria lucu itu dan berkata, aku mau mandi dulu, lalu keluar sebentar. Xiao Xiao, jangan lari-lari, aku tahu gelombang. Xiao Xiao setuju. Wu Heng bangkit dan naik ke atas. Para pelayan beristirahat sejenak dan pergi ke ruang pelatihan. Sementara para hantu kembali ke ruang belajar. Setelah mandi dengan nyaman dan berganti pakaian, kembali ke ruang belajar, dia melirik hantu-hantu yang berkumpul sambil menonton acara TV dan berkata, ayo pergi ke dunia zombie. Kukira dia akan melakukan perjalanan jauh. Gumam Xiao Xiao. Tidak ada yang bisa dilakukan akhir-akhir ini. Jadi untuk apa melakukan perjalanan jauh? Kata Wu Heng. Xiao Xiao melayang dan berkata, kita sudah lama tidak keluar bermain. Kamu mau pergi kemana? Ayo kita pergi menjenguk adik kita. Kalau kita tidak pergi sekarang, dia akan masuk TK. Apa yang akan dia lakukan kalau dia tidak mengenali kita? Kok bisa secepat itu? Wu Heng berpikir sejenak lalu berkata, kalau beberapa hari lagi nggak ada kegiatan, kita mampir dulu ya. Oke, Xiao Xiao setuju dan masuk ke tubuhnya. Setelah ketiga hantu lainnya juga memasuki tubuh itu, Wu Heng membuka pintu dan masuk. Dunia zombie, ruang pemantauan. Keluar dari gerbang dan lepaskan keempat hantu itu. Paman, berikan ponselmu agar kami bisa melihat apa yang sedang dibicarakan orang-orang di forum. Wu Heng mengeluarkan boneka dan ponselnya, memberikan satu kepada masing-masing, dan mereka pun berkumpul untuk menonton forum. Di sisi Wu Heng, dia melirik kamera pengintai di depannya dan melihat kerangka berjubah berdiri tegak di ruang penjaga di lantai pertama. Mereka berpakaian sangat berbeda dari penjaga kerangka yang bertugas. Xiao Xiao, kata Wu Heng ke belakang. Ada apa? Xiao Xiao berbalik dan melihat. Wu Heng menunjuk kerangka di layar dan berkata, bawa ke sini. Oh, Xiao Xiao setuju. Melepaskan diri dari boneka itu, dan menghilang melalui lantai dalam wujud hantu. Tak lama kemudian, Xiao Xiao kembali dan terdengar ketukan di pintu. Lalu, sesosok kerangka tinggi masuk. Dia mengenakan jubah biru tua, tubuhnya tegak, dan api jiwa berkelap-kelip di rongga matanya yang kosong. Penyihir roh level 20. Tuan Mayat, tampaknya Li Yahong telah mengirim kerangka paus lainnya. Siapa itu? Xiao Xiao mengambil boneka itu lagi dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Pedang jagung Seino 2. Kerangka paus yang kukirim untuk ditingkatkan terakhir kali. Kata Wu Heng tanpa berkata-kata. Kau bahkan lupa nama yang kau berikan. Ah, Xiao Xiao tiba-tiba tersadar dan berjalan berkeliling. Juggernaut nomor 2. Level 20. Tingkat 20. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu. Melompat. Menepuk bahu kerangka itu, dan memuji, lumayan. Jauh lebih baik daripada kerangka lainnya. 3 boneka lain di samping juga menoleh. Terutama sang permaisuri, yang saat ini baru menyadari apa yang dimaksud Xiao Xiao dengan menyikat kerangka secara berkelompok. Ternyata para pahlawan Vatikan digunakan sebagai sarana untuk mengisi kembali kerangka. Semakin Anda mengerti, semakin dibesar-besarkan jadinya. Setelah menonton Swordmaster nomor 2, para hantu terus menjelajahi ponsel mereka, dan Wu Heng juga mengeluarkan ponselnya. Saat saya mengeluarkannya, terdengar suara dingdong dan sebuah pesan teks terkirim. Wu Heng membuka kunci ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Li Yahong. Ketika panggilan telepon tidak tersambung, Li Yahong biasanya mengirim pesan teks terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa informasi. Pesan pertama adalah, kerangka telah dikirim kembali kepadamu. Berikutnya, lanjutkan dengan membuka pesan kedua, yaitu tentang Sun Chult, yang disebutkan terakhir kali. Kultus matahari terletak di kerajaan Andorra di barat daya. Pemimpinnya bernama Adrian Morton. Kudengar dia awalnya seorang profesor psikologi. Setelah kiamat, dia menerima wahyu ilahi dan mendirikan kultus matahari. Dan di bawah teks, ada foto. Ini adalah sebuah pola.
Matahari keemasan, dikelilingi oleh garis-garis cahaya yang disederhanakan. Wu Heng langsung mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengenali polanya. Sekilas, pola ini tampak seperti pola cahaya suci gereja di dunia lain, atau versi yang disederhanakan. Itu tidak mungkin hanya kebetulan. Wu Heng mengerutkan kening, lalu memanggil orang-orang di belakangnya. Kemarilah dan lihatlah. Keempat hantu yang sedang memainkan ponsel mereka datang mendekat, membentuk lingkaran, dan melihat layar ponsel. Simbol Vatikan, tanya Glinda. Dua garis cahaya hilang dari tepinya. Pola cahaya suci tahta suci adalah roda matahari yang dikelilingi oleh 7 lapisan cahaya, melambangkan kemahatauan Tuhan dan kemuliaan abadi. Pola di depanku kehilangan 2 garis cahaya, namun penampilan dan strukturnya pada dasarnya sama. Mengapa ini ada di sini? Tanya Ratu juga. Wu Heng menjelaskan secara singkat kepada Jihun sang kultus matahari yang disebutkan Li Yahong. Setelah mendengarkan, semua orang terdiam. Ini bukan kabar baik. Jika dunia zombie dikaitkan dengan tahta suci, orang-orang akan merasa kampung halaman mereka telah diganggu. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Tanya Benny. Xiao Xiao berkata, gambarnya mirip. Bagaimana mungkin itu kebetulan? Ayo kita ke sana dan lihat. Mereka masih gereja kecil. Jadi kemungkinan besar bukan tahta suci. Kalau memang ada hubungan keluarga, lebih baik diselesaikan dulu, kata Wu Heng, sambil mengangkat telepon dan menghubungi Li Yahong. Setelah 2 dering, sambungan tersambung, dan suara Li Yahong terdengar. Dari ujung sana, halo, apakah kau melihat pedang suci nomor 2 yang kukirim? Begitu. Lanjut Wu Heng, ceritakan tentang Sekte Matahari. Bagaimana perkembangannya sekarang? Masih sama, mereka menyebarkan beritanya di forum dan saluran dunia, tapi hanya sedikit orang yang mempercayainya. Malah lebih banyak lagi yang mengutuk mereka, kata Li Yahong sambil tersenyum. Berdirinya kultus matahari menandai berakhirnya periode paling berbahaya. Mereka baru saja mulai menyebarkan teori tentang Tuhan ini, dan netizen modern pasti tidak akan menoleransi mereka. Apakah dia tidak menunjukkan kemampuan khusus? Wu Heng terus bertanya. Tidak, aku masih perlu berdagang makanan di pasar. Kemampuan khusus apa yang kumiliki? Kalaupun ada, aku hanyalah seorang cenayang biasa, lanjut Li Yahong. Sun Cult sepenuhnya dianggap sebagai organisasi penipuan. Glenda berkata, ayo kita pergi dan melihat-lihat. Lagi pula, ini cuma perjalanan singkat. Wu Heng mengangguk dan terus bertanya di telepon, berapa skala pangkalannya? Ku dengar markas ini kecil, dengan lebih dari 100 orang. Kalau orang-orang di dalamnya punya kemampuan sungguhan, pasti tidak akan sebesar ini. Li Yahong memandang rendah markas ini. Siapkan pesawatnya. Aku akan ke sana, kata Wu Heng langsung. Kau akan ke sana sendiri. Tidak perlu, tidak apa-apa. Pergilah dan periksa situasinya. Tidak akan lama. Li Yahong tidak banyak bicara dan melanjutkan. Apakah kita berangkat hari ini? Ayo pergi hari ini. Saya akan mengatur pesawat untuk Anda sekarang. Lalu saya akan menggunakan satelit untuk menemukan lokasi Anda secara akurat dan memberitahu Anda lokasi pangkalan yang spesifik, kata Li Yahong sambil berpikir. Oke, dan menutup telepon. Wu Heng bangkit dan membawa hantu-hantu itu ke bandara. Pesawat itu terbang menembus awan tebal, dan di luar jendela tampak lautan kabut abu-abu yang bergulung-gulung. Di dalam kabin, Wu Heng duduk di kursi. Dan di teleponnya ada pesan lebih rinci yang dikirim oleh Li Yahong. Adrian Morton, 42, mantan profesor psikologi, mengaku menerima wahyu dalam mimpi sekitar sebulan lalu. Doktrin intinya adalah bahwa hanya mereka yang percaya pada Dewa Matahari dapat bertahan hidup dari bencana kiamat. Bagaimana? Ada kabar baru? Glenda menoleh. Di kursi sebelah mereka, Xiao Xiao dan Benny sedang menjelajahi forum. Sementara Niang-Niang sedang menonton serial TV. Hanya Glenda yang tampak cukup peduli dengan hal ini. Tidak ada berita baru, hanya tambahan. Pihak lain menerima wahyu ilahi dalam mimpi sebulan yang lalu, jawab Wu Heng. Masalah mental, itu mungkin saja. Tekanan akhir zaman memang sangat besar. Glenda berpikir sejenak lalu melanjutkan. Kalau memang ini ada hubungannya dengan Vatikan, kita harus bertindak cepat. Oke, Wu Heng mengangguk.
Pesawat mendarat di landasan pacu yang rusak, dan bannya mengeluarkan suara mendecit. Pintu terbuka dan Wu Heng melangkah turun. Di luar, beberapa pejabat berseragam pudar berjalan cepat. Namun setelah berjalan mendekat, dia melirik ke arah Wu Heng, lalu melihat ke arah Palka di belakangnya, dan kilatan keterkejutan terpancar di matanya. Apakah hanya ada satu orang yang datang dari Istana Yama? Di akhir zaman, beraninya orang seperti itu berkeliaran. Selamat datang di Andorra. Pemimpin itu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Wu Heng berjabat tangan dengannya dan berkata dalam bahasa Inggris, "Terima kasih." Keduanya bertukar basa-basi sederhana. Wu Heng memasuki diagram utama dan berkata, "Wakil pemimpin kita, seharusnya aku memberitahumu bahwa aku ingin pergi ke Sekte Matahari." Petugas itu segera mengeluarkan sebuah tablet dan melingkari sebuah tempat dengan jarinya. Mereka telah menampung banyak orang nekat di sini. Lokasi yang disebutkan pihak lain itu sama dengan lokasi yang disebutkan Li Yahong. Jadi sepertinya itu bukan rahasia. Kedengarannya ada hal yang lebih dari sekadar agama. Tinggalkan pesawatnya di sini dulu. Aku akan ke sana dan melihatnya, kata Wu Heng. Pihak lain ragu-ragu dan berkata, tidak mudah menghubungi mereka di sana. Saya sarankan berkomunikasi dengan mereka melalui radio. Tidak. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi, kata Wu Heng. Dahi perwira itu berkeringat. Akan kuberikan armada kendaraan lapis baja. Cukup untuk menghalau orang-orang itu. Aku bisa pergi ke sana sendiri. Jangan khawatir. Wu Heng tersenyum. Melihat ia tak berhasil membujuk pria itu, petugas itu hanya bisa berkata, ini nomor saya. Saya akan siagakan kendaraan lapis baja untuk menyelamatkannya jika ada bahaya. Ini seseorang dari Istana Yama. Jika aku benar-benar mati di sini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada pihak lain. Makanan, perlengkapan dan serum semuanya bergantung pada Istana Yama. Wu Heng mengangguk setuju dan langsung meninggalkan pangkalan. Setelah berjalan beberapa jarak, Wu Heng mengaktifkan teknik mansion dan melepaskan kilatan kerangka yang menungganginya dan dengan cepat terbang menuju tujuan. Dalam perjalanan, Granda berkata, sepertinya kita terlalu memikirkannya. Kalau memang ada hubungannya dengan tahta suci, pasti tidak akan begitu tragis. Belum lagi hal itu benar-benar ada hubungannya dengan para dewa. Bahkan seorang profesional biasa di tahta suci tidak seharusnya berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Dilihat dari apa yang dikatakan pejabat pangkalan itu, tempat itu hampir saja ditetapkan sebagai tempat berkumpulnya teroris. Kalau begitu, perjalanan kita ini sia-sia. Xiao Xiao melayang telentang. Nadanya penuh penyesalan. Sang ratu tersenyum dan berkata, untung saja tidak ada. Setelah terbang beberapa saat, pagar kawat berduri di depan berangsur-angsur menjadi jelas. Pelat baja yang bengkok itu ditutupi dengan totem matahari. Beberapa penjaga yang membawa senjata sedang melahap sesuatu. Sama sekali tidak menyadari sosok yang terbang cepat di udara. Bab 1019 Membina Dua Pahlawan. Totem matahari yang dilukis pada dinding baja memantulkan cahaya menyilaukan di bawah matahari. Garis-garis bengkok itu tampak seperti grafiti anak-anak, tetapi memberi orang kesan fanatisme yang aneh. Ini keterlaluan. Xiao Xiao berpose terbang bak Superman dan menatap tembok yang hampir penuh grafiti. Mereka mengecatnya seperti bola lampu besar di sini. Benny pun melihatnya dan berkata, itu cukup jelas. Wu Heng tidak ikut mengobrol. Ia menepuk-nepuk tulang bahu tengkorak itu pelan. Sayap serangga berkilau itu mulai mengepak lebih cepat lagi dan terbang menuju dinding. Keempat hantu itu berhenti mengobrol dan mempercepat langkah untuk menyusul. Di tengah suara siulan, para penjaga di tembok akhirnya menyadari target yang mendekat dengan cepat. Ada rudal, teriak seseorang tanpa sadar. Itu bukan rudal. Itu serangga besar. Itu monster. Tembak, tembak cepat. Di tengah kekacauan itu, seseorang melihat target dengan jelas dan memberi perintah dengan keras. Di tengah kepanikan dan kebingungan itu, suara orang membuka peniti terdengar terus-menerus. Bang 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 gelombang, tanpa peringatan atau negosiasi, peluru berjatuhan ke langit. Wu Heng mengangkat tangannya, dan tirai air sebening kristal muncul dari udara tipis. Peluru itu melesat ke dalam tirai air, seolah-olah tersangkut di lem lengket. Kecepatannya menurun tajam, dan akhirnya berhenti di udara,
mengambang di tirai air. Orang-orang di tembok itu membelalakkan mata mereka dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Kekuatan super, brengsek, semua orang berbicara dengan suara pelan. Tangan mereka tergesa-gesa mengganti peluru. Tanpa menunggu pistol diangkat lagi. Desir-desir gelombang. Tirai air di langit tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ribuan tetesan air yang menghantam dinding. Bang 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 gelombang. Tetesan air menghantam dinding bagai anak panah tajam. Dan suara tembakan berhenti tiba-tiba di tengah asap dan debu. Kerangka itu mendarat di atas tembok. Dan Wu Heng melompat turun dari punggungnya. Di bawah kakinya terdapat para penjaga yang tewas. Meskipun mereka mengenakan perlengkapan pelindung, mereka hancur berkeping-keping oleh tetesan air. Di dalam pangkalan, suara tembakan menarik perhatian yang lain. Di tengah kebisingan dan kekacauan, ratusan orang bergegas keluar dari gedung-gedung di dalam pangkalan, sambil memegang berbagai senjata. Di antara mereka terdapat perempuan dan anak-anak. Kerumunan itu bergegas keluar dengan kacau, tetapi mereka tercengang ketika melihat ke arah dinding. Itu bukan sekelompok zombie, juga bukan pasukan, melainkan seorang pemuda berambut hitam dengan baju besi kulit dan kerangka putih berbentuk aneh. Kerangka yang berdiri dan dapat bergerak. Istana Yama, Raja Yama, Kulala gelombang. Kerumunan mulai bergerak, mendorong wanita dan anak-anak ke depan, membentuk tembok manusia. Wu Heng memandang orang-orang di belakangnya, dan setelah melirik sekilas, pandangannya tertuju pada seorang pria parubaya yang mengenakan kacamata, jubah panjang, dan kalung dengan sinar matahari di dadanya. Apakah Anda uskup dari Sekte Matahari? Wajah pria itu berubah, dan tiba-tiba ia berteriak, bunuh dia. Dia kena virus zombie. Virus itu akan menginfeksi semua orang. Suara pengaman senjata yang dibuka lagi terdengar sangat keras. Biarkan mereka diam, kata Wu Heng saat sang ratu bergegas masuk ke kerumunan. Kemanapun ia lewat, orang-orang berjatuhan satu demi satu seperti bulir gandum yang terpotong. Dalam sekejap mata, seluruh area hanya dipenuhi suara dengkuran. Lelaki berkacamata itu pun terjatuh ke belakang. Namun pada saat terjatuh, tengkorak itu melompat turun. Dan cakar-cakar tulangnya mencengkeram bahu lelaki setengah baya itu seperti penjepit besi dan mengangkatnya kembali ke atas tembok. Rasa sakit itu membangunkannya dari mimpinya. Apa yang akan kamu lakukan? Sebelum dia selesai berbicara, setetes air telah tepat menusuk jantungnya. Mata lelaki itu melebar dan dia perlahan-lahan pingsan. Setelah semua orang meninggal, Wu Heng mengangkat tangannya dan melepaskan bicara dengan orang mati. Lelaki itu tiba-tiba duduk. Matanya yang berawan memandang ke sini. Wu Heng bertanya, apakah Sekte Matahari benar-benar memiliki dewa? Atau hanya tipuan? Dewa benar-benar ada. Mereka membimbingku dan menyelamatkan semua makhluk hidup yang sedang kesusahan. Suara Huti datar namun tegas. Wu Heng mengangkat alisnya. Dia benar-benar seorang yang beriman. Saat menjawab pertanyaan, pengguna akan mengatakan jawaban yang menurutnya benar. Artinya, dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Glenda berkata, tanyakan padanya dari mana dia mendapat gagasan bahwa dia telah melihat Tuhan. Wu Heng bertanya, bagaimana kamu melihat para dewa? Atau mengetahui keberadaan mereka? Mayat itu menjawab, aku melihat wahyu ilahi dalam mimpi. Informasi yang diberikan oleh Li Yahong menyebutkan bahwa pihak lain menerima wahyu ilahi dalam mimpi. Tampaknya ini benar. Apakah kamu melihat seperti apa rupa Tuhan? Saya tidak melihat penampakan Tuhan, tetapi saya mendengarkan ajaran-ajarannya dan melihat tanda-tanda serta simbol-simbolnya. Wu Heng ingin bertanya, bagaimana kamu tahu itu adalah dewa jika kamu belum melihatnya? Namun pertanyaan ini tidak begitu penting. Lalu dia bertanya, bisakah kamu mengambil inisiatif untuk menghubungi para dewa? Mayat itu menjawab, tidak. Saya hanya bisa mendengar beberapa suara. Ini pertanyaan terakhir. Selain Anda, apakah ada orang lain yang mengalami mimpi ini dan menerima apa yang disebut wahyu ilahi? Mayat itu menjawab, belum. 5 pertanyaan sudah selesai. Tubuhnya jatuh kembali ke tanah dengan suara, bang. Xiao-Xiao terbang mengitari mayat itu dan berkata, dia tidak akan menganggap serius mimpinya. Bukan. Kakek berkata, jika itu hanya mimpi, mustahil sosok yang kugambar itu mirip sekali dengan tata suci.
Kalau begitu dia terlalu lemah. Xiao Xiao masih ragu. Wu Heng melirik tubuh-tubuh di sekitarnya dan orang-orang lain yang sedang tidur nyenyak. Dia berkata, cari di pangkalan untuk melihat apakah ada barang berharga. Saya akan menelepon bandara dan meminta mereka mengatur seseorang untuk datang dan mengambil alih. Baiklah, keempat hantu itu setuju dan bubar. Wu Heng mengangkat telepon dan menekan nomor yang telah ditulisnya sebelumnya. Setelah pertukaran singkat, pihak lainnya diminta untuk mengatur kedatangan pasukan. Tutup teleponnya. Kerangka itu tergeletak di tanah, menumpuk segala jenis senjata dan amunisi menjadi satu. Wu Heng menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Lalu, Benny terbang kembali lebih dulu dan berkata, kami menemukan beberapa senjata dan amunisi. Saya tidak tahu bagaimana pangkalan sekecil itu bisa memiliki begitu banyak senjata. Wu Heng berkata, tidak ada yang aneh dengan ini. Di beberapa negara, senjata api legal dan tersedia di berbagai toko, jadi mudah didapatkan. Oh, itu yang kukatakan. Benny mengangguk. Xiao Xiao juga berkata, saya juga menemukan beberapa perhiasan emas dan perak di sini. Dan saya pikir mereka ingin berdagang dengan kita. Bawa aku ke sana dan simpan semua ini. Wu Heng mengikuti hantu itu ke beberapa ruangan dan mengumpulkan semua barang berharga di dalamnya. 1 orang dan 2 jiwa keluar setelah pencarian. Glenda dan Permaisuri sedang menunggu di pintu. Dan Glenda berkata, ada beberapa hal di ruangan uskup itu yang perlu kamu lihat. Bei Wu Heng mengangkat alisnya, merasa ekspresi pihak lain agak serius. Ayo pergi. Ketika aku mendorong pintu kayu itu, bau apek menyeruak ke seluruh ruangan. Dindingnya ditutupi dengan totem matahari yang dilukis dengan tangan. Tepi kertasnya menguning dan melengkung. Tidak seperti pola kasar pada dinding luar. Pola-pola ini tampak jauh lebih halus. Dengan lengkungan setiap sinar cahaya dilacak berulang kali. Makin mirip, beberapa polanya juga muncul di jubah para pastor Vatikan. Granda menunjuk beberapa sketsa di sudut. Namun masing-masingnya kurang lebih sama. Seolah-olah digambar saat ingatannya masih kabur. Keempat jiwa itu mengamati ruangan itu sejenak. Dan Glenda berkata dengan lembut, dari situasi saat ini, sepertinya tahta suci tidak secara aktif memengaruhi pihak ini. Wu Heng menoleh dan bertanya, apa maksudmu? Kalau itu pengaruh langsung Vatikan, pasti tidak akan sekabur itu. Lebih seperti dia menemukan sesuatu secara kebetulan. Lanjut Granda. Kalau Tuhan benar-benar memperhatikannya, hal itu tidak akan berkembang seperti sekarang. Itu masuk akal. Wu Heng mengangguk. Xiao Xiao mengerjap. Jadi, dia bermimpi lalu menipu dirinya sendiri untuk menjadi seorang penganut agama. Itu ringkasan yang sangat bagus. Benny mengangguk. Ambil informasinya dulu. Kita bahas nanti. Kata Wu Heng sambil mengumpulkan semua informasi dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Pangkalannya disapu. Wu Heng duduk di depan gerbang pangkalan yang terbuka dan menunggu untuk melihat. Tak lama kemudian, suara drone terdengar dari kejauhan dan 2 drone pengintai melayang di langit. Setelah memastikan tidak ada bahaya, kendaraan lapis baja dan pasukan segera mendekat. Pejabat yang pernah saya temui sebelumnya itu segera turun dari kendaraan lapis baja itu dan melihat ke dalam melalui pintu yang terbuka. Jakunnya bergerak-gerak tanpa sadar. Jalanan dipenuhi orang-orang yang berbaring. Beberapa di antaranya masih mengerang. Pemandangan itu sungguh aneh. Dia menoleh ke arah Wu Heng. Suaranya tegang. Kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menghancurkan tempat ini. Bagaimana ini bisa disebut investigasi? Intinya, ini seperti pemusnahan seluruh keluarga. Namun dalam benaknya, ia memikirkan perjanjian Dawn Alliance untuk bersama-sama melenyapkan pangkalan-pangkalan berbahaya. Rasanya mereka dikirim ke sini untuk membersihkan pangkalan ini. Namun, situasi di hadapannya terlalu dibesar-besarkan. 1 orang mengakhiri persenjataan seluruh pangkalan dengan begitu cepat. Apakah semua pangkalan besar begitu kuat? Wu Heng berkata, saya di sini untuk memastikan beberapa hal. Anda bisa membawa orang-orang lainnya kembali. Anda bisa menghubungi Li Yahong untuk detailnya. Petugas itu menghela napas lega. Untungnya, orang ini tidak menuntut hukuman mati untuk mereka semua. Jangan khawatir. Aku akan membawa orang-orang ini kembali dan menyelidiki identitas mereka. Dia menegakkan punggungnya dan bertanya, apakah kamu butuh mobil untuk mengantarmu kembali ke bandara?
Tidak perlu, kalian lanjutkan saja, kata Wu Heng. Petugas itu mengangguk dan melambaikan tangannya pelan. Para prajurit segera bergegas masuk ke pangkalan, membangunkan semua korban selamat, dan menahan mereka. Setelah Wu Heng menghilang dari pandangan lawan, sebuah kerangka jatuh dari langit. Wu Heng meraih tubuh lawan, terbang ke angkasa, dan kembali ke bandara. Terus terbang kembali ke kota Xinfu. Di pesawat, setelah menutup panggilan dengan Li Yahong, Glenda dan Niang Niang melayang ke sisinya. Saya sudah memeriksanya dengan saksama, kata Granda. Dari interogasi mayat dan informasi acak yang saya kumpulkan, sepertinya kesadarannya secara tidak sengaja terhubung dengan entitas tertentu. Seperti stasiun radio kita yang secara tidak sengaja menerima gelombang radio lintas batas. Wu Xi mengangkat alisnya. Penjelasan ini cukup tepat. Maksudmu, orang ini tidak sengaja menerima surat dari Vatikan dalam mimpi. Sinyal tikusnya buruk, dan yang dilihat dan didengarnya hanyalah gambar-gambar buram. Ya, itu dugaanku. Glenda mengangguk. Wu Heng menatap permaisuri lagi. Dalam hal penyebaran kekuatan spiritual dan keyakinan, apakah ada metode penyampaian pengetahuan melalui mimpi di zaman kuno? Mimpi juga membutuhkan perantara. Mustahil memimpikannya hal seperti ini tanpa alasan. Sang ratu merenung sejenak dan berkata, saya setuju dengan teori Glenda. Entah kenapa, orang ini secara tidak sadar menangkap fluktuasi keyakinan dan salah menafsirkannya sebagai wahyu ilahi. Kalau begitu, apa mediumnya? Wu Xi melanjutkan bertanya, coba periksa saja, apapun yang berhubungan dengan gereja. Seperti mungkin semacam sihir yang ditanamkan gereja dalam dirimu. Atau semacam artefak atau alat. Atau bahkan seseorang. Permaisuri melanjutkan. Jangan terlalu khawatir, tikus. Dari apa yang kita lihat sekarang, kecil kemungkinan dewa itu telah menyusup. Wu Xi menyipitkan matanya. Ia memegang benda langka dari tahta suci di tangannya. Dan ia juga telah menangkap pendeta lawannya. Tampaknya hal ini benar-benar perlu ditangani. Jangan biarkan sarangmu benar-benar hancur. Pesawat tiba di pangkalan kota Xinfu. Wu Xi memberitahu Li Yahong tentang situasi tersebut dan meminta suku tersebut untuk memperhatikan organisasi keagamaan yang muncul di radio. Kali ini dia tidak tinggal lama, dan kembali lagi ke penjara untuk mengubah semua pendeta yang telah dipenjara di sel dan berubah menjadi zombie. Tunggu sampai semuanya beres sebelum kembali ke Treasure Island. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Terdengar suara langkah kaki berlari. Xiao Xiao dan Benny mengendalikan boneka-boneka itu, berpegangan tangan dan berlari turun dari lantai atas. Wu Xi mengikuti di belakang, dan di belakangnya ada Glenda dan Niang Niang. Setelah menyapa beberapa hantu, Minnie menatap Wu Xi dan berkata, Tuan, apakah Anda sudah makan malam? Belum, biar staf dapur yang menyiapkannya, kata Wu Xi. Oke, Minnie tersenyum dan berjalan menuju dapur. Tak lama kemudian, makan malam siap dan Wu Heng duduk di meja dan mulai menikmati makan malamnya. Setelah makan sedikit, Sanela keluar dari ruang pelatihan, duduk di seberangnya, dan menuangkan segelas anggur buah untuk dirinya sendiri. Setelah menyesapnya, ia berkata, Wei Jingkang mengadakan pertemuan para tetua terakhir. Kabar itu sampai kepadaku dan mereka ingin aku membahas kerja sama denganmu. Wu Xi mengambil sepotong daging sapi dengan garpu dan memasukkannya ke dalam mulut klannya. Cobalah ini, enak sekali hari ini, aku sedang bicara. Sanara mengunyah dan bergumam. Oh, bagaimana kita bisa bekerja sama? Wu Xi meletakkan peralatan makannya. Kerangka di dekatnya segera datang dan mengumpulkan semua peralatan makan. Sanara memutar bola matanya ke arahnya. Ini bukan hidangan lezat hari ini, melainkan suapan terakhir yang tak bisa ia habiskan. Jadi ia menjejalkannya ke dalam mulutnya sendiri. Setelah mengunyah dan menelan, ia berkata, di pihak Mu Jingkang, kita bisa membangun gereja Kangqi sepenuhnya sendiri. Tahta suci telah mengancam para tetua dengan para pahlawan, mengatakan bahwa mereka akan mengganti semua personel. Wu Xi bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang perlu dilakukan Treasure Island untuk Mu Jingkang? Mu Jingkang dan Treasure Island selalu memiliki hubungan dekat. Salah satunya adalah hubungan antara Wu Heng dan Sanara. Kerja sama antara kedua belah pihak dilakukan dengan saling menguntungkan.
Karena Rokayu Kang Changran harus menghadapi ancaman tahta suci mengganti para pemimpin utamanya, ia tentu saja memikirkan apa yang ingin ia dapatkan dari Pulau Harta Karun. Lagi pula, keduanya adalah kondisi yang setara. Sanara ragu sejenak, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Katakan saja terus terang, tidak ada salahnya kita membicarakannya, kata Wu Xi langsung. Sanara mengangguk dan berkata, Tetua Agung berkata bahwa syaratnya adalah Pulau Harta Karun harus melatih 2 pahlawan untuk Mu Jingkang. Wu Xi mengangkat alisnya. Tetua Agung, Anda benar-benar pintar. Sanara juga tersenyum canggung. Permintaan asosiasi sebelumnya agar Wu Xi mempromosikan reputasi para tetua asosiasi telah ditolak. Persyaratan yang diajukan Wei Jingkang sejatinya tak berbeda dengan persyaratan asosiasi. Mereka semua bertujuan untuk menyebarkan reputasi ke para profesional tingkat tinggi. Jangan biarkan Treasure Island melatihmu dari level 1. Sanara mengamati ekspresinya dan berkata, Aku mengerti ini masalah yang sulit. Jika Rat ingin membangun lebih banyak gereja di wilayah Kang Rokayu, dia harus mengajukan tawaran yang tidak dapat ditolak oleh Dewan Tetua. Dan keinginan Kang Rokayu selama bertahun-tahun adalah memiliki pahlawannya sendiri. Saya mengerti. Tapi saat ini kami juga sedang terancam oleh tahta suci. Dan Pulau Harta Karun juga membutuhkan para pahlawan. Jawab Wu Xi. Aku juga sudah memikirkan ini. Aku sudah menemukan solusinya. Mau dengar? Lanjut Sanara. Sanara sebenarnya berada dalam posisi sulit karena terjebak di tengah-tengah. Di satu sisi ada keturunannya sendiri. Dan semua orang di keluarganya juga positif Rokayu. Di sisi lain ada kekasihnya. Saya bekerja keras untuk membuat kedua belah pihak lebih baik dan lebih dekat. Apa komprominya? Wu Xi menatap klan itu dengan rasa ingin tahu. Hanya ada 2 pahlawan. Kamu bisa memilih 2 profesional tingkat tinggi dari Kang Rokayu dan meminta mereka menandatangani kontrak denganmu. Dan kemudian melatih mereka untuk menjadi pahlawan. Sanara tersenyum dan berkata, Sekarang, Wood Spirit Kang punya pahlawan. Dan dia juga. Pahlawan Treasure Island. Bab 1020 Aturan Anggota. Wu Heng mengangkat alisnya saat mendengar saran Sanara. Tanpa diduga, ia menemukan kompromi ini. Para peri kayu menginginkan seorang pahlawan, dan Pulau Harta Karun juga membutuhkan seorang pahlawan. Hal yang istimewa tentang Treasure Island adalah tidak adanya negara atau ras yang tetap. Ini adalah organisasi yang sangat inklusif. Balai Kota Pulau, lembaga desain, dan departemen fungsional lainnya semuanya memiliki orc, kurcaci, elf, atau peri kayu yang memegang posisi yang relatif penting. Ini semua tentang kemampuan, bukan ras. Sanara juga menyadari kesulitan yang sama di Treasure Island. Ia punya cara untuk meningkatkan reputasinya, tetapi ia tidak memiliki profesional tingkat tinggi yang dapat dipercaya di bawah komandonya. Terakhir kali kami mengundang dalang tingkat 19 dari kantor pusat kami. Dia menolak. Sekaranglah saatnya kita kekurangan orang. Sedangkan pembantu lainnya di rumah butuh waktu beberapa tahun untuk menjadi pahlawan. Oleh karena itu, usulan ini dapat secara sempurna mencocokkan kebutuhan para peri kayu dengan kekurangan yang ada di Treasure Island. Wu Heng memikirkannya dan merasa tidak ada yang salah dengan usulan ini. Ia berkata, apakah Dewan Tetua akan setuju? Tidak mudah untuk membuat para profesional tingkat tinggi menandatangani kontrak perbudakan. Kontrak perbudakan merupakan sarana untuk membatasi orang secara paksa. Sama seperti kontrak penjualan. Setelah ditandatangani, Anda akan dibatasi seumur hidup. Belum lagi profesional tingkat tinggi. Profesional biasa yang paham kontrak semacam ini tidak akan menandatanganinya. Sanela berkata, jika kau setuju, aku akan bernegosiasi dengan para tetua. Ini satu-satunya cara agar kedua belah pihak bisa bekerja sama. Memang, Wu Heng harus mempertimbangkan usulan ini. Jika tidak, mereka tidak akan pernah melatih pahlawan untuk peri kayu kecuali level Sanara dinaikkan dan dia didukung untuk menjadi pahlawan. Aku tidak keberatan. Semuanya tergantung pada persetujuan Dewan Tetua. Wu Heng terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Kau juga bisa berjanji kepada Dewan Tetua. Jika kau menyetujui permintaan ini, aku bisa menjamin otonomi kedua pahlawan itu dan tidak akan mengganggu kehidupan normal mereka secara paksa. Baiklah. Dengan kata-katamu,
Aku merasa peluang keberhasilannya lebih besar. Sanara mengangguk. Juga, aku bisa mengatur 2 kerangka tingkat tinggi untuk melindungi keselamatan mereka. Jika Dewan Tetua setuju. Lanjut Wu Heng. Bagaimanapun, tahta suci telah mulai mengancam keselamatan gereja Presbyterian. Aku akan meminta pendapat mereka, kata Sanara. Wu Heng mengambil gelas anggurnya dan berkata, sisanya tergantung pada keterampilan diplomatikmu. Sanara menatapnya dengan pandangan tidak senang, mengangkat gelasnya, dan mendentingkannya dengan gelasnya, hingga terdengar suara renyah dari gelas kristal. Saya merasa seperti sudah tua. Tidak, kurasa kondisiku semakin membaik. Wu Heng menyesapnya dan berkata, aku akan membantumu melancarkan meridianmu malam ini. Mendengus, keduanya mengobrol sebentar, dan Catwoman Robey menoleh dengan pakaian latihannya. Suster Sanela, apakah kamu masih berlatih nanti? Sanara berdiri dan berkata kepada Wu Heng, aku akan berbicara dengan para tetua besok. Wu Heng mengangguk. Sanela mengikuti Robey keluar, berganti pakaian latihan, dan menuju ke ruang pelatihan. Markas besar, aula kemuliaan. Cahaya matahari bersinar menembus kaca, menimbulkan bayangan berbintik-bintik di tanah. Edisi terbaru, Treasure Island Express, tertumpuk rapi di meja depan. Lapisan pelindung transparannya dibuka, dan aroma tinta pun tercium keluar. Begitu surat kabar itu dipajang, orang-orang dari segala penjuru berbondong-bondong datang, masing-masing membawa 1 eksemplar, untuk membaca isinya. Di halaman depan, potret Viola yang diselimuti cahaya bintang memenuhi hampir seluruh halaman, dengan judul bercap emas tercetak di bawahnya. Kelahiran pahlawan kedua Treasure Island, Ratu Asap dan Mimpi Buruk, perjalanan legendaris Viola. Semua orang menatap dengan mata terbelalak pada kata-kata dan pola di atas. Viola, dia benar-benar menjadi pahlawan. Detik berikutnya, aula itu meledak. Kau menjadi pahlawan secepat ini. Ini pasti palsu. Tangan orang lain gemetar. Sudah berapa lama dia bergabung dengan Treasure Island? Kok bisa secepat itu? Mungkinkah itu berita palsu untuk membingungkan dunia luar? Siapa yang berani bicara omong kosong tentang hal-hal seperti itu? Kalau begini terus, akan banyak pahlawan yang muncul di Pulau Harta Karun. Bagaimana mungkin Wu Heng selalu berhasil menimbulkan masalah besar seperti itu? Di aula, kebisingannya bagaikan gelombang, satu lapisan di atas yang lain. Siapapun yang mengambil koran akan berseru. Di sudut, ada tempat istirahat. Mortimer sang dalang mencengkeram koran begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Viola di surat kabar itu memiliki tatapan mata yang tajam, dan sikap serta pakaiannya berbeda dari profesional biasa. Seorang pahlawan, sesuatu yang ia impikan sepanjang hidupnya. Berbeda dengan yang lain yang terkejut dan heran, Mortimer merasakan penyesalan yang tak terjelaskan di hatinya. Suatu ketika, Wu Heng secara pribadi menulis surat untuk mengundangnya. Jika dia setuju, dialah yang akan muncul di surat kabar. Tidak, aku tidak salah. Siapapun pasti akan memilih hal yang sama, gumam Mortimer. Pada saat itu, tahta suci melancarkan perang suci melawan Pulau Harta Karun. Dan tidak seorang pun akan berani terjun ke perairan berlumpur seperti itu pada saat itu. Meskipun Wu Heng pada akhirnya menjadi pemenang, pilihannya juga tidak salah. Tapi, kalau saja saya sedikit lebih berani. Sialan, sialan, sialan. Mortimer bangkit berdiri. Korannya remuk di tangannya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia berjalan keluar aula sambil mengumpat dalam hati. Di ruang pertemuan para kepala suku, 5 kepala suku duduk mengelilingi meja bundar dari kayu ek kuno. Sudah lama mereka berlima tidak berkumpul untuk membicarakan suatu masalah. Hadarai mengetuk meja dengan ujung jarinya. Setelah semua orang tenang, ia berkata, kalian seharusnya membaca koran Treasure Island. Viola sudah menjadi pahlawan. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Lilith pernah mengatakan kepadanya bahwa Viola harus dihapus dari poster pencarian. Mendengar nama itu lagi, Anda telah menjadi pahlawan. Pemimpin kurcaci itu mengelus jenggotnya dan berkata, dengan begini, akan ada semakin banyak pahlawan di Pulau Harta Karun. Pemimpin agama itu perlahan mengangkat pandangannya dan berkata, saya yakin asosiasi harus segera memperkenalkan peraturan baru untuk membatasi metode promosi pintas semacam ini.
Yang lainnya juga memandangnya. Tidak seorang pun terkejut dengan usulan ini. Yang seharusnya paling khawatir tentang situasi di Pulau Harta Karun ini adalah tahta suci. Jika mereka masih tidak mengambil sikap apapun saat ini, orang-orang akan merasa ada yang tidak beres. Aula itu hening selama 2 atau 3 detik sebelum Lilith angkat bicara. Ini bukan tipuan. Asosiasi ini juga menggunakan potret untuk mempromosikan reputasinya. Dan jika kau menerapkan aturan baru ini sekarang, bisa saja berdampak negatif pada asosiasi. Pemimpin agama itu melanjutkan, orang-orang di Pulau Harta Karun memiliki kepribadian yang ekstrim. Munculnya sejumlah besar pahlawan bukanlah hal yang baik bagi situasi secara keseluruhan. Lilith mencibir, semuanya tergantung kemampuanmu. Siapa yang bisa memastikan apakah ini hal baik atau buruk? Tampaknya mereka berdua hendak bertengkar. Pemimpin masyarakat Hongwen menepuk meja pelan dan berkata, jelas tidak tepat untuk mengeluarkan peraturan baru sekarang. Pemimpin kurcaci itu menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Daripada mengumumkan peraturan baru dengan begitu heboh dan menimbulkan kontroversi, ujar pemimpin Hongwenhui perlahan. Lebih baik menambahkan beberapa klausul tambahan pada peraturan keanggotaan, untuk menghindari kesalahpahaman. Semua orang mengangkat alis dan mengerti maksudnya. Peraturan baru yang dirilis sekarang terlalu jelas sasarannya. Wu Heng bukanlah orang yang mudah marah. Jika masalahnya semakin parah, entah trik apa lagi yang akan ia lakukan. Lebih mudah untuk mengubah aturan keanggotaan. Ceritakan padaku, kata Hadarai lembut. Contohnya, anggota di atas pangkat Diaken tidak diperbolehkan menandatangani kontrak ketergantungan pribadi apapun, kata pemimpin perkumpulan Hongwen. Asosiasi tersebut bersedia melatih sekelompok pahlawan, tetapi tidak ingin melihat para pahlawan menandatangani kontrak perbudakan. Pemimpin kurcaci itu mengangguk. Ide bagus. Lilith melirik orang-orang di seberangnya. Rubah tua, saya juga menemukan trik ini. Pemimpin agama itu terus bertanya. Bagaimana jika itu adalah seorang profesional dari luar? Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jawab pemimpin Hongwenhui. Asosiasi tersebut tidak dapat mengendalikan semua profesional tingkat tinggi, tidak dapat mengendalikan Wu Heng, dan terlebih lagi tidak dapat mengendalikan grup lambang ular. Jika seseorang di luar asosiasi bergabung dengan Treasure Island, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hadarai berkata, mari kita lakukan ini dulu. Claudio, kamu susun aturan keanggotaannya. Dan Lilith, kamu dan Wu Heng lanjutkan membahas kerjasama. Pemimpin agama itu mengangguk. Lilith juga berkata, baiklah, kalau begitu aku akan membahas masalah ini dengan Wu Heng. Lalu, Lilith melanjutkan, Lis di kuil, aku ingin seseorang membawaku ke asosiasi, seseorang yang tidak akan disakiti. Kepala suku Lilith, Lis berasal dari tahta suci kami. Sebagai vampir, kenapa kau selalu mengawasinya? Pemimpin agama itu menoleh. Lilith berkata, seorang teman memintaku untuk mengantarnya. Lis lemah dan mungkin tidak bisa bepergian jarak jauh. Lilith menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak peduli dengan apapun yang terjadi di dalam gerejamu dan aku tidak akan mengejarnya. Aku akan memberinya pahala tingkat kedua sebagai imbalan atas pembebasannya yang aman. Pemimpin agama itu terdiam selama 2 atau 3 detik, lalu berkata, 3 pahala tingkat kedua. Dan perkumpulan ini tidak diizinkan menanyakan rahasia tahta suci. Lilith menatap Hadarai, yang berkata, baiklah, asosiasi akan mengatur pengawalan kalau begitu. Pemimpin agama itu mengangguk dan melanjutkan, kuil suci membutuhkan saya untuk segera kembali, agar saya dapat membantu mengoordinasikan masalah ini. Kalau begitu, sebaiknya kau kembali. Hadarai menegaskan, setelah mendiskusikan semuanya. Hadarai melanjutkan, sudahlah, kalian semua kembali saja dan urus-urusan kalian sendiri. Semua orang mengangguk dan berjalan keluar dari ruang rapat. Pulau Harta Karun, Wu Heng menyelesaikan penempaan tulang roh jahat, dan tubuhnya memancarkan panas. Ia melirik 2 orang lainnya yang masih menjalani tahap pertama di kejauhan, lalu berjalan menuju gedung. Begitu dia melangkah ke ruang tamu, Mini segera menghampiri dan berkata, Guru, stasiun radio telah menangkap berita dari tahta suci. Di sebelah Mini berdiri seorang kerangka yang bertugas merekam radio.
memegang buku catatan di tangannya. Wu Heng mengambilnya dan melihat isi di atasnya. Alisnya sedikit terangkat. Bagian pertama berisi banyak teks, tetapi untuk meringkasnya, asosiasi meminta tahta suci untuk mengawal Lis dengan aman ke kantor pusatnya dan berjanji tidak akan memperoleh informasi intelijen atau berita apapun tentang tahta suci melalui Lis. Pemimpin agama telah menyetujui masalah ini, dan asosiasi akan mengatur orang untuk mengawal mereka. Disebutkan pula bahwa Lilith menjanjikan 3 pahala tingkat kedua sebagai ganti nyawa Lis. 3 manfaat tingkat kedua, merit tingkat kedua melambangkan kehidupan seorang profesional tingkat 15. Bagi orang biasa seperti Lis, itu adalah harga yang tidak setara. Pesan kedua bahkan lebih sederhana. Hanya 1 kalimat, kembali ke kuil seperti yang direncanakan. Pemimpin agama kembali ke kuil. Ketika Wu Heng melihat informasi ini, reaksi pertamanya adalah apakah ada peluang untuk menyergapnya. Jika Anda membunuhnya di jalan, Anda juga akan mendapatkan kerangka level 20. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, saya merasa rencana itu akan sulit dilaksanakan karena saya tidak tahu rute pihak lain. Terlebih lagi, dia kembali dari asosiasi, yang dapat dengan mudah meninggalkan pegangan dan melibatkan asosiasi. Perkembangan saat ini berjalan lancar, namun yang terpenting adalah mengumpulkan keimanan. Dia mengembalikan buku catatan itu kepada kerangka itu dan berkata, "Kembali dan lanjutkan merekam." Si kerangka mengambil buku catatan dan berbalik untuk naik ke atas. Mini membersihkan debu dari tubuhnya dan bertanya, "Mau menyiapkan makan siang?" "Baiklah, aku mandi dulu," kata Wu Heng, lalu naik ke kamar mandi. Ketika saya turun ke bawah, makan siang sudah siap. Saat mereka duduk bersama sambil makan siang, Sanara berkata, "Aku sudah menceritakan kepada para tetua tentang pahlawan itu." Wu Heng bertanya, "Apa yang dikatakan Dewan Tetua?" Pagi-pagi sekali, Sanara menghubungi para perihutan dan memberi tahu hasil diskusi mereka. Sanara tersenyum dan berkata, "Saya baru saja menyampaikan kabar itu. Rapat para tetua belum diadakan, tapi saya bisa membayangkan adegan para tetua berdebat pasti cukup menarik." Philippa berkata, "Apa yang perlu diperdebatkan? Kalau kamu setuju, ya setuju saja. Kalau kamu tidak setuju, ya sudahlah." Dewan Tetua sebenarnya cukup konservatif, dan hal-hal seperti kontrak perbudakan agak memalukan. Jadi wajar saja mereka akan marah. Jelas Sanara lembut. Philippa mendengarkan. Rasanya seperti pertemuan para pemimpin bajak laut. Mereka selalu berakhir dengan pertengkaran. 2 hal yang berbeda. Sanara masih tidak menyukai perbandingan antara Dewan Tetua dan para bajak laut. Jadi dia segera mengoreksinya. Wu Heng bertanya, "Apakah menurutmu Dewan Tetua akan setuju?" "Kurasa aku setuju. Peri kayu sudah sampai pada titik di mana mereka tak punya banyak pilihan," kata Sanara. Suaranya sedikit serius. "Kapan kita bisa mengharapkan hasilnya?" tanya Wu Heng. "Saya perkirakan jawabannya akan keluar dalam 3 atau 4 hari. Sanara mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Philippa mendesak, "Bagaimana jika Anda tidak setuju? Kemungkinan terjadinya perselisihan sangat kecil. Bagaimana kalau begitu, peri kayu akan mendapat masalah yang lebih besar. Mereka akan menyinggung tahta suci dan tidak akan bisa mendapatkan dukungan dari Pulau Harta Karun," kata Sanara lembut. "Oh, begitu." Philippa mengangguk, seolah mengerti. Wu Heng melanjutkan, "Kalau begitu, mari kita tunggu hasil dari peri kayu dan jangan merusak hubungan kita." "Ya," Sanara mengangguk. Setelah makan siang, Wu Heng membawa para wanita di keluarganya ke ruang pelatihan untuk berlatih bersama. Setiap orang mempunyai profesi yang berbeda-beda, dan materi pelatihannya pun berbeda-beda. Wu Heng, di sisi lain, melatih kemahirannya dengan senjata bergagang panjang. Sekarang dia telah mencapai tingkat lanjut dan sedang berusaha mencapai tingkat master. Berlatih di ruang pelatihan untuk sementara waktu. Xiao Xiao mengendalikan boneka itu dan berlari masuk, mengangkat telepon dan berteriak, "Paman, Suster Lilith sedang mencarimu." Wu Heng menghindari serangan dari kerangka yang sedang berlatih tanding dengan memutar kepalanya. "Berhenti." Kerangka itu menarik serangannya dan berdiri di samping. Wu Heng berjalan mendekat dan mengambil ponsel itu. Wajah Lilith terpampang di layar.